Kalau setiap pengamal diam, nggak berjuang, hanya untuk mengamalkan diri sendiri itu, kita itu ketok enak. Tapi justru apa? Justru kita mengalami sengsara yang tiada habisnya. Bersamaan dengan sehubungan dengan sabda Rasulullah ya. Barang siapa membiarkan kebejatan di depannya, langsung atau tidak langsung, ya, kenal atau tidak kenal, dia diam saja. Padahal dia bisa mengurangi kebejatan itu, minimal dengan doa. Dia termasuk mendukung kebejatan itu. Karena beliau menyarankan setiap pengamal harus berjuang, setiap pejuang harus menjadi penyiar. Hanya untuk menjauhkan kita daripada golongan yang dimaksud Rasulullah SAW tadi. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya jika kita mengikuti apa yang telah ditentukan beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau tidak mewajibkan setiap pengamal menjadi anggota organisasi. Tidak mewajibkan itu. Atau dalam suatu wadah. Yang jelas sehubungan dengan dahulu beliau. Waktu itu kubro wadah, kubro terakhir sebelum beliau kondur secara lahiriah. Di dalam kubro wadah beliau dawuh, nyuwun sewu sawakidah kula ijazahkan dumateng panjenengan sekalian. Ya. Panjenengan sekalian boleh mengijazahkan kepada orang lain mutlak tanpa izin siapapun. Seandainya panjenengan sekalian nemuaken lembaran wakidah dumateng tong sampah, panjenengan amalkan sah-sah mawon tanpa izin siapapun. Berarti kita mengamalkan wakidah tanpa ikut siapapun atau ikut siapapun tidak masalah. Tapi dengan syarat jangan bertentangan dengan koridor yang telah ditentukan sang mu'alif. Berat. Ya. Kalau kita bertentangan dengan apa yang ditentukan sang mu'alif, berat. Karena apa? Karena bimbingan rohani beliau. Jadi bimbingan rohani beliau itu tergantung kecil besarnya makabah kita terhadap beliau. Otomatis orang bermakabah, orang bercinta, menyintai beliau tidak mungkin melawan kaidah beliau. Dan sholawat kita tidak ada karomahnya. Tidak ada karomahnya. Karomah sawakidiyah, karomah beliau sang mu'alif. Kalau kita mengamalkan sawakidiyah, Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, itu kita menyadari atau tidak, kita akui atau tidak, secara otomatis kita sudah berhadapan dengan beliau sang mu'alif. Secara batiniah di depan kita. Terus kalau kita Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qiram khatin wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Kita baca itu. Otomatis beliau sudah ada di depan kita tanpa kita sadari. Terus kalau kita saat itu batin kita benar-benar tadzalul taat menghadap beliau, sak bejo-bejone awake dhewe adik-adikku, bimbingan langsung datang ke dalam dada kita karena beliau musilatil hadratil aliyah.
Beliau musilatin lil hadrati aliyah. Apa itu? Beliau mampu menghantarkan kita dengan sinar rohnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Musilatin lil hadrati aliyah, yaitu radiasi batiniyah sinar roh yang menghantarkan kita menghadap maluhur Tuhan kita. Nah itu. Tapi kalau kita maaf, sekali lagi saya maaf, tidak ada maksud untuk mengatakan menjelekkan orang lain. Sekali lagi saya mohon maaf, saya al-fakir. Demi Allah tidak ada tujuan untuk menghasut atau menjatuhkan orang lain. Satu contoh, kita Allahumma ya waqitu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Bayi ada di depan kita. Terus hati kita kepadanya lain, maka apa yang kita baca tidak ada manfaatnya. Karena sholawat kita bukanlah sholawat biasa. Sholawat kita bukanlah sholawat yang ada apa tadi? Yang ada ya bro, sholawat kita itu sholawat yang berjalan di atas tanda beliau. Itu. Jadi intinya semua tentang sholawat kita ada di manfaatnya banyak atau tidaknya tergantung mahabbah kita kepada beliau sang mu'alif. Mu'alif al-mahabbatu antaba khalaqa fil mahbub wal mahabbatu ila rohi wahidin. Dah beliau itu al-mahabbatu antaba khalaqa fil mahbub, cinta sempurna apabila dia telah lebur pada yang ia cintai. Bahkan beliau menggambarkan kalau kita mencintai orang yang kita yakini, itu suatu contoh. Kita ada di Lampung, ya kan? Orang yang kita yakini bahaya ada di Kediri, kita selalu merasa ada di samping kita. Itulah cinta sejati. Kalau hal itu sampai terjadi dalam hati kita, saya jamin kita akan mengalami bahagia dunia akhirat. Karena cinta itulah yang menjadikan hati kita ada rohnya wahidiyah, rohnya golongan orang yang mentokat Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Wal mahabbatu ila rohi wahidin. Dah beliau. Itu masih amalan. Terus belum ilmu wahidiyah.